Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Ali Asmar MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat apa yang dikaji, metafisika, asumsi dalam ilmu, dan batasan-batasan penjelajahan ilmu. Adapun kami dari kelompok 4 beranggotakan Kak Atika Hamefta sebagai penyaji, Kak Dala Zuliani sebagai penyaji, Kak Elza Nura Yuliani sebagai penyaji, Enda Zulfa sebagai penyaji dan moderator, dan Kak Tia Marsha sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Nora. Kepada Kak Nora dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang metafisika. Secara etimologi, meta berarti setelah atau di balik. Sedangkan fisika adalah hal-hal yang di alam atau nyata atau alam fisik. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Istilah metafisika dikemukakan Andronicus pada tahun 70 sebelum Masehi ketika menghimpun karya-karya Aristoteles. Metafisika dalam sebuah ensiklopedia Britannica filsafat diartikan sebagai berikut. Metafisika adalah studi filosofis yang objeknya untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip-prinsip. Walaupun ini mengacu pada sesuatu yang terlalu halus dan sangat teoritis, dan meskipun mengalami banyak kritik, maka banyak pertanyaan metafisika yang paling mendasar dan paling komprehensif karena metafisika berkaitan dengan realitas secara keseluruhan. Disimpulkan bahwa metafisika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Selanjutnya, pemikiran para filsuf terhadap metafisika. Pemikiran metafisika menurut filsuf barat ada 3. Yang pertama, Plato. Yang kedua, Aristoteles. Yang ketiga, Christian Wolff. Pemikiran metafisika menurut filsuf Islam ada 2. Yang pertama, Al-Kindi. Dan yang kedua, Al-Razi. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pemikiran para filsuf terhadap metafisika. Pemikiran metafisika menurut filsuf barat. Yang pertama ada Plato, Aristoteles, dan Christian Wolff. Menurut Plato, metafisika lebih cenderung kepada manusia karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, di mana sifat tubuh adalah material dan sifat jiwa adalah imaterial. Sedangkan menurut Aristoteles, dia berpendapat kosmologis alam semesta, yaitu keteraturan alam semesta ini ditentukan oleh gerak atau motion. Gerak merupakan penyebab terjadinya perubahan di alam semesta. Akhirnya, akal manusia tiba pada suatu titik yang ultimate, yaitu sumber penyebab dari semua gerak, yaitu unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Sedangkan menurut Christian Wolff, metafisika dibagi menjadi 2, yaitu metafisika generalis atau umum dan metafisika spesialis atau khusus. Di mana metafisika generalis adalah yang dapat diserap oleh indrawi, sedangkan metafisika spesialis adalah tidak dapat diserap oleh indrawi. Pemikiran metafisika menurut filsuf Islam, yang pertama ada Al-Kindi. Ia mengatakan bahwa alam ini adalah ilatnya. Alam itu tidak mempunyai asal, kemudian menjadi ada karena diciptakan oleh Tuhan.
Al-Kindi juga menegaskan bahwa hakikat Tuhan, Tuhan adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada menjadi ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Jadi, Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului oleh wujud yang lain. Yang kedua ada Al-Razi. Persoalan metafisika yang dibahas oleh Al-Razi itu seperti halnya yang ada pada filsafat Yunani kuno, yaitu tentang adanya 5 prinsip yang kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dala. Kepada Kak Dala, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang aliran dalam metafisika umum atau disebut dengan ontologi. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, Christian Wolff yang mengklasifikasikan metafisika menjadi dua, yaitu yang pertama metafisika generalis atau umum, yang artinya di sini membicarakan teori mengenai sifat dasar dan ragam kenyataan. Misalnya, usaha para filsuf dalam mengungkapkan makna eksistensi dengan pertanyaan apakah hakikat itu ada, atau apakah klasifikasi dari yang ada, dan pertanyaan yang lainnya. Yang kedua, metafisika spesialis atau khusus, dalam kurungnya kosmologi, psikologi, dan teologi. Di sini membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan. Kosmologi ini menyelidiki jenis tata tertib yang paling fundamental dalam kenyataan, yaitu apakah untuk segala sesuatu ini menjadi ada, selalu ada sesuatu sebab yang menentukannya menjadi seperti apa adanya, dan bukan sebaliknya. Dalam metafisika membicarakan tentang ada umum, segala sesuatunya itu ada dalam realitas, sehingga terdapat bermacam-macam hal, tetapi yang bermacam-macam itu semuanya ditangkap dalam adanya. Dan dengan demikian pula terdapat ada yang bermacam-macam dan ada yang umum. Selanjutnya, posisi metafisika dalam objek filsafat. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama objek material. Objek material ini suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material ini adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup hal-hal yang konkret ataupun hal-hal yang abstrak. Yang B, objek formal. Objek formal ini yaitu sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek formal filsafat yaitu pandangan yang menyeluruh secara umum, sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Objek formal ini membahas objek material sampai ke hakikat atau esensi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tia Marsha. Kepada Kak Tia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Dala. Metafisika dan pendidikan. Mempelajari metafisika bagi filsafat pendidikan diperlukan untuk mengontrol secara implisit tujuan pendidikan, untuk mengetahui dunia anak, apakah ia merupakan makhluk yang rohani atau jasmani saja atau keduanya. Metafisika memiliki implikasi-implikasi penting untuk pendidikan, karena kurikulum sekolah berdasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai realitas. Pada kenyataannya, setiap posisi yang berkenaan dengan apa yang harus diajarkan di sekolah, di belakangnya memiliki suatu pandangan realitas tertentu, sejumlah respon tertentu pada pertanyaan-pertanyaan metafisika. Selanjutnya, asumsi dalam ilmu.
Asumsi atau anggapan dasar menurut Suharsini Arikunto, 2006, halaman 68, anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, anggapan dasar atau postulat menurut Mahmud, tahun 2011, halaman 131, postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi merupakan anggapan dasar yang diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan lagi. Asumsi dapat dikatakan merupakan latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tika. Kepada Kak Tika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tentang arti pentingnya asumsi dalam ilmu. Asumsi menjadi masalah yang penting dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Kesalahan menggunakan asumsi akan berakibat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Asumsi yang benar akan menjembatani tujuan penelitian sampai penarikan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Kemudian, terakhir, kita akan membahas tentang batas-batas penjelajahan ilmu. Pada saat ilmu mulai berkembang pada tahap ontologis, manusia mulai mengambil jarak dari objek sekitar. Manusia mulai memberikan batas-batas yang jelas kepada objek tertentu yang potensi manusia sebagai subjek yang mengamati dan yang menelaah objek tersebut. Batas dari penjelajahan ilmu hanyalah pengalaman manusia, yaitu mulai dari pengalaman manusia dan berhenti pada pengalaman manusia itu juga. Pengalaman manusia pada dasarnya dapat diperoleh melalui panca indera. Ini mengindikasikan bahwa ilmu seseorang mencapai batas ketika ia harus meninggalkan dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.